Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kristina Sinta, kelas pagi C, NIM 1810416752. Mata kuliah yang diambil ialah analisis lingkungan bisnis. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Pertanyaan, baik, di sini saya akan menjawab atau saya telah menonton sebuah video yang diberikan oleh dosen kami, yaitu judul video tersebut analisis lingkungan bisnis. Nama pembicara Budi Setiawan. Dan isi dari video tersebut ialah, jadi analisis lingkungan bisnis ini dimasukkan untuk apa? Yaitu yang dimasukkan agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis yang atau dengan demikian perlu dengan segera mendapatkan perhatian dari eksekutif dari perusahaan daripada mengambil keputusan dan di saat yang sama dengan melakukan analisis bisnis ini, maka kita juga dapat dengan cara mengantisipasi adanya berbagai macam ancaman atau threat. Analisis lingkungan bisnis ini terdiri dari dua komponen pokok, yaitu yang pertama analisis lingkungan makro dan yang kedua analisis lingkungan industri. Nah, analisis lingkungan makro tadi bisa terdiri dari lingkungan yang pertama ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan kependudukan, dan sebagainya. Dan lingkungan yang kedua yaitu lingkungan industri, itu terdiri dari tersendiri berada di perantaraannya sebagai interveningnya. Jadi bagaimana lingkungan makro tadi bisa mempengaruhi proyek dari perusahaan, bisa juga secara langsung, bisa juga tidak langsung melalui lingkungan industri terkait karakteristik dari lingkungan makro. Yang pertama meliputi ciri-ciri yang pertama yaitu lingkungan bisnis makro itu tidak memiliki batas, yaitu di mana lingkungan makro ini meliputi seluruhnya seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan kependudukan. Dan yang kedua, lingkungan bisnis makro memberikan sinyal yang lemah, di mana penjelasan tentang sinyal yang lemahnya ini bahwa perusahaan tersebut kurang mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana dan dengan pesaingnya. Yang ketiga, lingkungan bisnis makro memiliki sifat tak dapat dikendalikan, di mana dalam tak dapat dikendalikannya itu kita tidak mengetahui bagaimana perubahan dan kapan akan terjadinya kekurangan produk atas perusahaan tersebut. Yang berikutnya bagaimana membangun kepekaan perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus tanggap akan perubahan selera konsumen, yaitu di mana perusahaan harus mengetahui apa saja yang diinginkan konsumen dan apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen tersebut. Maka perusahaan harus mengetahui selera konsumen bagaimana yang kedepannya. Yang kedua, perusahaan juga harus peka akan terhadap perubahan pesaingnya, di mana di dalam perubahan pesaing ini perusahaan harus mengetahui apa saja yang dilakukan pesaing di luar sana, yaitu apakah pesaing akan mengikuti produk yang telah dimiliki oleh perusahaan kita, dan apakah pesaing itu juga melakukan perubahan produk yang lebih baik dari kita. Dan yang ketiga, pendekatan dan metode analisis terkait lingkungan makro. Secara orientasinya, kalau pendekatannya tidak reguler, yang dia biasanya kreatif, kemudian dia
beraksi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara pembicara topik tersebut menerapkan topik tersebut? Di sini saya melihat cara pembicara menyampaikan atau menerapkan topik tersebut, dia memanfaatkan waktu yang luang, di mana ada waktu dia menggunakan waktu itu untuk memberikan materi dan berusaha agar pendengar memahami materi yang disampaikan. Dia juga berusaha menjelaskan materi secara singkat dan jelas dan memberikan contoh yang mudah untuk dipahami. Dan pembicara ini juga melakukan penyampaian materi ini tidak terpaku di dalam ruangan, yaitu di mana saja dia bisa menyampaikan, maka dia akan menyampaikan materi tersebut. Apa yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut di atas? Yaitu saya mengetahui apa itu analisis lingkungan bisnis dan apa saja komponen-komponen yang berada di dalam lingkungan bisnis. Dan saya juga mengetahui bagaimana karakteristik lingkungan makro dan lingkungan industri itu sendiri ialah berada di perantaraan sebagai intervening di dalam lingkungan bisnis tersebut. Dan saya juga mengetahui yaitu bagaimana membangun kepekaan perusahaan. Bagaimana cara membangun kepekaan perusahaan tersebut agar bisa mengetahui apa-apa saja selera konsumen, dan kita juga mengetahui pesaing kita itu bagaimana dan siapa, dan bagaimana cara kita mengatasi pesaing kita agar produk kita tetap diperhatikan oleh konsumen yang lain. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang analisis lingkungan bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.